Ini fakta terbaru dari warga Palestina yang ditangkap Indonesia dan dikirim ke Siprus. Ternyata berawal dari pemesanan hotel. Kamis malam ditangkap, jam 9 pagi menurut informasi yang saya terima itu udah diterbangkan pakai private jet. Saya ada fotonya. Ini laporan yang saya dapat. Beliau sempat tinggal di Cyprus, kemudian memesan aplikasi hotel penginapan, ya, dan kemudian setelah selesai masa menginap, kemudian ada tagihan karena dikatakan ada beberapa kerusakan yang ditinggalkan, kayak gitu. Beliau udah nggak ada di situ, beliau udah ada di Indonesia. Tapi kan itu ya berarti bukan kasus terorisme. Ketika melihat, oh ini orang Palestina nih, apalagi terkait dengan gerakan perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Mungkin polisi Siprus karena punya hubungan yang sangat kuat erat dengan Israel, terjadi komunikasi di situ. Lagi pula Israel itu nyari orang-orang kelompok perjuangan yang di luar Palestina. Di luar Palestina. Pantesan para penggerak kemanusiaan yang di Indonesia, yang juga adalah anggota dari kelompok perjuangan, ketika saya tanyakan untuk membicarakan ini, mereka menolak. Mossad itu udah masuk Malaysia, Indonesia, di mana-mana. Oke, sekarang kita akan ngobrol dengan Bang Pizarro yang kebetulan beliau juga mengenal sosok ini atau juga mungkin jaringannya mengenal sosok ini, ya. Untuk lebih detail, bukan hanya kita dengar dari berita saja yang mungkin hanya untuk meredam gejolak yang ada di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Antum udah dengar berita ini pasti ya? Iya, saya dari hari Jumat tanggal 17 Juli sudah tahu informasi ini. Udah tahu ya. Ini kan cukup ramai karena beliau nih dapat red notice NCB, Interpol Nicosia Siprus. Iya. Gitu ya. Red notice Interpol ini kayak sesuatu yang urgent dan berat apa yang dilakukannya nih, gitu. Nah, sosok ini nih siapa sih sebenarnya? Iya, beliau sedikit saya luruskan dari berita-berita yang ada ya, bahwa beliau katanya bukan ulama, bukan aktivis ya. Beliau mengambil jurusan fikih ya di Universitas Zaytuna, Tunisia. Ya, jadi beliau memang kepakaran di bidang fikih dan ilmu keagamaan, dan itu ditunjukkan dan beliau melanjutkan S3 sekarang di IAIUM Malaysia. Dalam bidang yang sama. Gitu. Berarti serius? Iya, artinya dari mulai S1, S2, S3 menempuh jalur bidang studi Islam, khususnya dalam kepakaran bidang usul fikih gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa beliau memang orang yang alim, orang yang mempelajari secara tekun nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman. Bagaimana mungkin kemudian tidak dianggap sebagai seorang ulama, ya, atau orang yang tidak dekat dengan nilai-nilai keislaman. Seperti itu. Berapa tahun dia berarti itu menempuh pendidikan itu? Ya kalau dari S1 sampai S3 kan itu bukan waktu yang sebentar. Ya bisa sekitar ya 8-9 tahun kan gitu. Iya, kayak gitu. Di Malaysia. Dia S1 di Tunisia, kemudian lanjut ya sekarang S3 di Malaysia. Katanya pernah tinggal di Malaysia? Iya, tinggal di Malaysia sudah cukup lama dan memiliki hubungan yang sangat kuat juga dengan pemerintah. Berapa tahun Malaysia? Belasan tahun. Dia belasan tahun tinggal di Malaysia. Apa aja yang dilakukan di situ? Nah, di sana itu aktivitasnya memang di bidang kemanusiaan. Contohnya nih yang menarik ya, beliau mendirikan sekolah untuk menampung para pengungsi di Malaysia. Nah, jadi para pengungsi-pengungsi ini kan tidak bisa belajar, ya, tidak bisa mendapatkan akses pendidikan. Beliau mendirikan sekolah, ya, yang untuk memberikan edukasi bagi anak-anak Palestina. Tapi menariknya, muridnya itu juga pengungsi Sudan, pengungsi Afrika, orang-orang Afrika yang tidak mendapatkan akses pendidikan, tidak mendapatkan edukasi. Itu kemudian beliau mendirikan sekolah dan kemudian untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak ini. Jadi kalau ada yang memberitakan dia bukan aktivis kemanusiaan, saya rasa ini sudah sangat luar biasa gitu. Atau ditutup informasinya? Bisa jadi, atau dikaburkan kayak gitu. Karena ini dia orang Palestina mikirin orang Afrika yang nggak bisa sekolah, mikirin orang Sudan yang nggak bisa makan, ya mikirin. Dia jadi solusi orang seperti dia gitu ya? Iya gitu, karena kan beliau kan seorang alim, seorang pengajar, seorang guru, pasti kan punya nilai-nilai pendidikan ya untuk memberikan jaminan edukasi bagi orang-orang yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Dan itu udah dilakukan sangat lama di Malaysia gitu. Jadi aktivitasnya di bidang pendidikan, keagamaan, kemudian kemanusiaan, kerelawanan.
kalau dituduh teroris itu nggak bikin macem-macem di Malaysia. Makan rapat sama pemerintah Malaysia. Makanya saya lucu, ada yang bilang pengen ngebom negara Malaysia segala macem. Kalau udah bener gitu udah dideportasi sejak lama. Iya. Udah belasan tahun di situ nggak ngebom. Malah ngobrol pemerintah lagi. Iya. Mungkin istana Malaysia sekarang istana kerajaannya udah habis kali emang iya. Nah ini mungkin banyak informasi yang kita cuma dengar dari satu arah ya, satu arah ya mungkin statement dari pihak-pihak tertentu ya yang mengatakan beliau tersangka ini tersangka itu gitu ya. Di Indonesia berapa tahun di Indonesia? Di Indonesia sekitar 5 tahun. Dan udah berkeluarga kan? Sudah berkeluarga. Istrinya? Dan juga punya istri dari orang Indonesia. Nah, kalau emang dia berniat untuk, kan biasanya yang tipe-tipe seperti itu kan yang apa namanya ya? Ibaratnya menghilang atau juga mungkin ngumpet, ngelakuin sesuatu hilang. Iya. Ini berkeluarga kan? Berkeluarga. Berarti dia dalam proses jadi warga negara sekarang. Iya, naturalisasi itu kan juga dikonfirmasi oleh Prof Yusril kan, sebagai Menko bidang HAM, imigrasi pemasyarakatan dalam proses naturalisasi. Dan beliau juga selama di sini aktivitasnya memberikan edukasi soal Palestina di kampus kayak IAIN. Kayak di kampus-kampus kayak gitu ya. Jadi dari mana potongan kita mengatakan beliau ini seorang teroris gitu? Toh diundang di kampus-kampus, di pengajian, di forum-forum keagamaan, dan nggak ada masa di Indonesia tuh kita nggak ada tuh aksi-aksi yang dinisbatkan beliau sebagai kelompok teroris kayak gitu. Nah kalau kita lihat ya, jadi mungkin justru ini yang ditakuti oleh Israel. Ya karena apa? Warga Palestina yang mengedukasi di luar itu ditakuti bagi mereka bagaimana pemaparan sesuatu kepalsuan yang mereka tutupi selama ini itu bisa terbongkar gitu kan? Iya. Orang teredukasi lama-lama pada ternyata begini selama ini. Begitu kali itu yang ditakuti kali ya? Iya, kan Israel punya visi tidak hanya membunuh orang-orang pejuang Palestina, tapi juga membunuh pesannya kan. Kebenaran yang disampaikan, killing the truth gitu. Membunuh informasi arus penjelasan mengenai situasi Palestina. Karena kan wartawan-wartawan di Palestina udah dieksekusi kan, banyak udah dibunuh gitu. Oh iya, informasinya udah ditutup itu. Tutup. Cara Islam kayak begitu. Maka dia juga membunuh orang-orang yang punya concern terhadap isu Palestina, apalagi seorang pejuang kemerdekaan. Oh, guys, ini kalau kita lihat ya, yang ditakuti adalah narasinya sebenarnya. Iya. Narasi dari beliau yang mungkin kalau dibilang mau ngebom, itu ngebom misalnya gini. Dia di Malaysia tuh bangun sekolah gitu. Itu mungkin itu dimaksud bomnya kali ya. Indonesia dibangun sekolah lagi. Katanya 6 negara mau dibom gitu. Mau dibangun sekolah-sekolah pro Palestine di negara-negara tersebut mungkin ya. Iya, jadi beliau malah menyelamatkan orang-orang yang lari dari bom. Anak-anak Palestina, pemuda remaja Palestina, anak-anak kecil, perempuan yang lari akibat dilakukan oleh Israel, diselamatkan untuk diberikan pengajaran, pendidikan. Justru beliau menyelamatkan orang-orang yang selama ini lari dari kejaran bom yang dilakukan oleh Israel. Gimana kemudian malah dibolak-balikkan narasinya. Padahal kita belum lama dengar, kalau nggak salah tahun lalu yang mengatakan bahwa mesti ada perubahan cara pendidikan di Malaysia dan Indonesia. Begitu kan yang sampai ada sosok apa namanya Yahudi yang bilang pendidikan di Indonesia ini harus dirubah gitu ya. Narasinya harus pro Israel gitu kan. Gitu. Makanya tunggu aja apakah akan dibangun sekolah-sekolah yang pendidikannya pengajarnya asing, katanya akan dibangun di sini nih. Oke. Ada narasi yang antum diskusikan tadi kalau perkara ini tertrigger hanya dari pemesanan hotel. Betul. Antum ada bukti nggak? Iya, saya berdasarkan laporan yang saya dapat ya, dan juga ada potongan tuntutan bukti tersebut. Ya, memang ini kronologi ini sekali lagi laporan yang saya dapat. Beliau sempat tinggal di Cyprus, kemudian memesan aplikasi hotel penginapan. Airbnb. Iya, Airbnb ya. Iya, gitu ya. Dan kemudian setelah selesai masa menginap, kemudian ada tagihan karena dikatakan ada beberapa kerusakan yang ditinggalkan, kayak gitu. Ya, kemudian beliau udah nggak ada di situ, beliau udah ada di Indonesia. Mungkin tinggalnya lama kali ya, bagaimana gitu? Mungkin kalau kayak dapat saya informasi sekitar sepekanan lah, pekanan ya, atau mungkin ya kurang dari sebulan seperti itu. Oke, tagihannya berapa? Kalau dirupiahkan sekitar 21 juta. Wih, gede banget.
ya kan? Sepekan Airbnb itu kisaran bagi Siprus ya. Ya paling kisaran yang paling mahalnya ya 14 jutaan, paling 2 juta sehari. Iya, gitu. Ini kan kerusakan yang diklaim katanya ada kerusakan di beberapa fasilitas penginapan yang beliau tempati. Oh, kerusakan. Kerusakan. Jadi bukan tuntutan itunya, tapi kerusakan. Tapi kan itu ya berarti bukan kasus terorisme, bukan kasus bom gitu. Dan kemungkinan pihak penginapannya melapor ke kepolisian. Karena nggak terima, dia ngelapor polisi. Ke polisi. Dan ini sekali lagi analisis saya, ketika melihat ini orang Palestina nih, apalagi terkait dengan gerakan perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Mungkin polisi Siprus karena punya hubungan yang sangat kuat erat dengan Israel, terjadi komunikasi di situ. Lagi pula Israel itu nyari orang-orang kelompok perjuangan yang di luar Palestina. Di luar Palestina. Karena jangan lupa Bang Ari, 2024 itu kan Israel itu agak mengubah pola. Ketika terjadi genosida Gaza, dia karena gagal menghabisi kelompok perlawanan di dalam Gaza, dia memburu orang-orang pejuang Palestina di luar Gaza, di luar Palestina. Pantesan para penggerak kemanusiaan yang di Indonesia, penggerak yang juga adalah anggota dari kelompok perjuangan, ketika saya tanyakan untuk membicarakan ini, mereka menolak. Jadi takut terdetek posisinya sebagai itu gitu. Iya, gitu. Ini faktor security. Ini kayak pancingan berarti tokonya. Iya, bisa jadi. Oh, iya. Men, benar juga ya. Kok tiba-tiba mereka semua kayaknya nggak strategis untuk ngomongin ini. Iya, karena Bang Ari, Mossad itu udah masuk Malaysia, Indonesia, di mana-mana. Teman saya orang Palestina di Malaysia saja, misalkan sampai kemudian mereka sudah mengidentifikasi bahwa lokasi mereka, kepada mereka itu udah dicium oleh Mossad. Seperti dulu ada ilmuwan Palestina yang Fadil Al-Bats yang dieksekusi Malaysia. Di Malaysia itu dosen Universitas KL. Dia pakar elektronik, pakar engineering, tapi beliau juga seorang ulama, alim, hafiz Quran, memimpin sholat subuh di Malaysia. Ketika pulang dieksekusi. Itu memang menimbulkan trauma bagi teman-teman. Iya, syahid ya. Menimbulkan trauma bagi teman-teman Palestina yang mereka ternyata di luar negeri itu diburu juga oleh Mossad. Ismail Haniyeh terbunuh di luar negeri. Saleh Aruri itu pemimpin pejuang Gaza itu terbunuh di Lebanon. Gitu. Karena dia tadi tokoh-tokohnya kan banyak yang di luar negeri. Jadi dan di dalam negeri di Gaza itu gagal dilumpuhkan, dia mulai mencari. Malah lebih rentan yang di luar negeri ya. Iya. Kalau di dalam Gazanya malah mereka tuh kayak bersama para pejuang yang lain, jadi nggak kena gitu. Betul. Malah lebih yang di luar nggak ada pertahanan gitu ya. Iya, nggak ada proteksi kan. Apalagi kalau misalkan negara yang bersangkutan tempat mereka tinggal itu misalkan tidak mau memberikan proteksi secara khusus. Nah, kalau sekarang saya dengar ini kan. Dia ini sedang berusaha untuk melebarkan bisnis sebenarnya kalau nggak salah. Iya, Pak Mikdad ini. Rencana bisnis apa sih? Jadi kan orang-orang Palestina ini kan ketika tinggal di luar negeri, mereka tuh kan ingin hidup mandiri, ingin hidup juga tidak mau bergantung kepada orang lain. Beliau mencoba peruntungan bisnis kopi, kafe seperti itu, yang sebenarnya di Indonesia mau dijalankan tapi belum berhasil. Ya, kemudian dia juga ingin melakukan ini di Eropa, pengen bangun bisnis ya di Eropa. Karena kan komunitas Palestina di Eropa sangat banyak sekali. Itu mungkin lebih dari di Indonesia, ya kan, seperti itu. Jangan hanya Palestina, Suriah, imigran, ya, kemudian Afrika seperti itu banyak. Nah, itu yang kemudian beliau sebenarnya pengen pindah dari Indonesia menuju Eropa, seperti itu. Oh, sebenarnya mau pindah dari Indonesia menuju Eropa. Karena kan beliau ini kan memang intelektual, akademisi, intelektual, alim, seperti itu ya. Yang punya jaringan intelektual juga di berbagai negara. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, ya kan, seperti itu. Oh, ini proses dia mau pindah ke Eropa, kemudian tersandung ini. Gitu. Lagi ke Siprus, mesen hotel. Di Siprus ngapain ya kira-kira? Sama, dia menurut sekali lagi informasi yang saya dapatkan ya, bahwa itu juga di Siprus sedang membangun portofolio bisnis. Ya, di Cyprus ya, membangun bisnis kedai, kafe, kopi semacam itu. Yang kemudian itu hanya sebagai apa ya, pintu masuk sebelum beliau nanti bisa melebarkan sayapnya ke wilayah Eropa. Jadi murni bisnis, tidak ada hal yang aneh-aneh, mencurigakan.
Toh kita lihat juga tuduhan katanya ingin melakukan aksi di Cyprus. Selama ini nggak ada tuh aksi-aksi seperti itu di Cyprus ya kan? Gitu. Ada 3 orang yang ditangkap katanya ingin mempersiapkan. Selama ini juga tidak ada tuh aksi yang benar-benar terjadi di Cyprus ya. Dan kita pun juga perlu bertanya, apakah 3 orang katanya orang Palestina yang ditangkap memang sedang mempersiapkan aksi itu? Ini kan juga pertanyaan. Ya, ini narasinya yang buat siapa gitu ya? Iya, karena dari 3 orang ditangkap ini kemudian dikaitkan dengan Syekh Abdul Karim. Kita aja nggak tahu apakah betul 3 orang ini memang sedang mempersiapkan aksi. Setahu saya tanya juga ke Bang Ari, pernah nggak sih pejuang-pejuang Palestina tuh bikin aksi radikal seperti itu di luar negeri? Kalau mau disetting sama yang fitnah sih bisa-bisa aja di ini. Iya, bisa-bisa dibikinin ya, gitu. ya. Nanti bikin bom. Nah, dia tersangkanya. False flag. Sendiri, false flag gitu. Itu gaya kelompok M itu. Nah, ya kan seperti itu. Jadi kalau kelompok-kelompok pejuang nggak melakukan aksi-aksi seperti itu. Kalaupun ada itu ISIS misalkan. Ya, sedangkan kita mengetahui ISIS kita sangat kontra dengan gerakan mereka. Tapi aksi-aksi kelompok pejuang-pejuang Gaza itu mereka bertarung di dalam negeri. Kan begini ya, seperti kita tahu ya, dunia juga pada tahu bahwa ada budget-budget untuk false flag. Iya. Untuk framing bahwa Islam itu teroris, gitu kan. Bikinlah suatu bom. Ini pelakunya. Itu kerjanya Mossad kan. Nggak, belum ditanyain udah ketangkapnya di jenazah. Iya. Kapan dia membela diri itu kan? Pokoknya begitu polanya. Ada bom, tersangka. Tiba-tiba rumah dikepung, diambil udah nggak ada nyawanya. Siapa dia? Langsung aja. Datanya dibuat sendiri, narasinya dibuat. Ini pembom dia buat. Benar, iya. Kan mirip-mirip itu kan? Bisa aja kan berlaku seperti itu. Kemudian yang menarik juga ada informasi ketiga orang ini katanya orang Palestina. Kita pun juga mempertanyakan apa betul itu orang Palestina. Karena saya baca di media Siprus sendiri, salah satu dari 3 orang yang ditangkap, dia menolak dikatakan orang Palestina. Dia mengatakan saya ini orang Siprus, udah 40 tahun tinggal di sini, bahkan anak saya kerja di polisi. Ya mereka butuh bahan narasi aja sih sebenarnya. Iya, justifikasi ya. Kalau emang begitu ya kan yang maksudnya yang kita harapkan sih di negara kita itu ada praduga tak bersalah. Benar. Ya kan? Betul. Oke, dapat red notice. Dengar, kita tangkapin dulu ya. Yes. Tapi kan dia ada di wilayah yurisdiksi kita nih. Iya. Kita istrinya tanya. orang Indonesia pula. Nah, istrinya itu adalah yang punya hak yang sama di dalam negeri kita. Benar. Gitu, warga negara yang sah dan juga perlu kita lindungi juga kehidupannya dia kan. Iya, dan dia bukan orang ilegal, dia mengurus kitas. Nah, kartu izin tinggal terbatas dan sangat baik memperbarui secara periodik gitu ya. Izin tinggal di Indonesia artinya kan dia punya niat baik. Dia cinta Indonesia. Dia bahkan keliling di Indonesia diundang oleh forum umat Islam, keagamaan, diundang kampus Islam segala macam. Jadi beliau sangat cinta Indonesia, beristri orang Indonesia. Makanya ketika tiba-tiba ditangkap dituduh Interpol, kita semua kaget. Orang nggak ada potongan teroris sama sekali gitu. Kalau potongan teroris menurut Israel. Iya juga sama juga. Pangeran Diponegoro juga teroris. Iya. Menurut Belanda. Betul. Pejuang-pejuang kita dianggap ekstremis sama Belanda kan. Ekstremis kita dianggap ekstremis, teroris dulu kita tuh. Semua siapa? Cut Nyak-Din. Ya, semua ditangkapin semua itu kan. Iya. Semua pejuang yang mempertahankan wilayahnya tergantung kacamata angle dari mana. Kalau angle dari penjajahnya dibilang teroris, dibilang ekstremis pasti. Ini beliau ditangkap kapan dan di mana? Beliau ditangkap itu menurut informasi kepolisian ya, itu pada dan juga informasi dari keluarga yang saya dapat ya. Kamis jam 11. Kamis malam. Jam 11 malam. Di mana tuh? Informasi, nah ini yang awal saya dapat itu katanya informasinya dulu di sekitar kawasan Tangerang. Ya. Ya, tetapi informasi kepolisian di Bekasi ditangkap di hotel seperti itu ya. Saya tidak tahu mana versi yang mana yang benar ya. Mana yang benar gitu ya. Tapi yang jelas beliau Kamis malam ditangkap jam 9 pagi menurut informasi yang saya terima itu udah diterbangkan pakai private jet. Saya ada fotonya. Mana fotonya? Saya. Se-urgent itu. Iya, se-urgent itu gitu. Cepet banget gas ini. Belum sempat ditanyain itu mah. Polisi juga menyanyinya juga mungkin masih pada istirahat di rumah. Yes. Jam 11 ditangkap, jam 9 belum sampai 12 jam udah. Nih. Bayang. Antum dapat dari mana fotonya? Oh, ada dong. Beliau yang baju biru ya? Beliau yang baju hitam. Yang baju biru ini kemungkinan polisi Siprus.
Yang beredar fotonya baju biru loh. Itu dia. Mana? Iya kan. Nah, dan dia ini ala kayak pakai baju pegawai ini sih, nggak terlalu nggak yang kayak gimana gemuk begini, bukan yang kayak train. betul. Orang. Ini kan private pesawat jet ini. Iya ini mah, ini ada budgetnya untuk narik banget. Kayak begitu ya kan. Dan itu sangat kilat. Sekali lagi informasi yang kita terima jam 11 malam ditangkap, 9 pagi diterbangkan. Artinya hanya dalam waktu 10 jam. Bahkan tidak sampai 24 jam. Bahkan tidak sampai setengahnya 12 Nggak jam. sampai 12 jam juga nggak sampai. 10 jam gitu. Dan saat itu memang keluarga panik dan mereka nggak punya banyak akses gitu ya. Prosesnya sangat cepat sekali gitu. Saya pun ketika dapat informasi ini Jumat pagi ya, dan tiba-tiba dapat informasi udah diterbangkan ke Cyprus. Nah dia ini sempat diminta katanya sejumlah uang kalau nggak salah untuk kalau nggak mau ditangkap harus membayar sejumlah uang gitu misalnya. Iya, ada laporan seperti itu ya. Nah. Entah siapa yang meminta, apakah dari pihak Cyprus atau oknum-oknum tertentu yang menawarkan proses seperti itu agar bisa bebas ya. Tapi karena mungkin dia juga tidak mau melakukannya, merasa tidak bersalah ya, ataupun ada faktor-faktor yang lainnya ya, itu tidak tawaran-tawaran seperti itu tidak dipenuhi. Iya, jadi nggak digubris sama dia tawaran itu. Iya, gitu. Benar ketangkap akhirnya. Dan akhirnya iya diterbangkan ke Cyprus. Nah, emang berapa kira-kira tuh penawaran itu? Kan saya memang merasa sedikit ya buat jatuhnya. Iya, ya memang cukup banyak. Kalau kita bisa lihat ya sampai hitungan M. Guys, kalau dirunut permasalahannya gitu, berawal dari sengketa 21 juta, kemudian sampai menawarin M, tahu gitu bayar di awal 1 juta kan gitu kan. Ini gak cara masalah kecil dirunut dulu akan lebih besar apa enggak ini. Jadi hati-hati ya, bahkan kalau M tersebut jadi murah juga kalau sampai jatuhnya ke istri Will juga ya kan. Iya, kayak gitu. Nah, itu kalau dia tahu bakal ke situ ya dibayar dapat 1 juta nih. Atau yang M tadi bahkan ya. Ya ini dia. Ya mudah-mudahan pihak tersebut adalah bukan pihak Indonesia ya. Iya, semoga bukan pihak sangat Indonesia. disayangkan kalau itu pihak kita yang meminta membayar seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, mulai agak sedikit membaca ya, kebutuhan dari istri Will ini untuk menangkapi anggota-anggota kelompok perjuangan yang berada di luar negeri adalah kemudian untuk mengintegrasi posisi di mana, komunikasi gimana gitu kali ya. Iya, seperti itu. Atau merubah mereka menjadi agennya mereka kan gitu kadang. Iya, gitu. Nah, ini yang kita patut sesalkan karena kan Cyprus ini negara koalisi sekutunya Israel loh. Dia Yunani, Cyprus gitu, dempet banget gitu. Maka kita sangat patut mencurigai bahwa setelah ditangkap ke Cyprus itu akan diekstradisi kepada Israel. Orang di tahun-tahun awal peperangan waktu Iran perang dengan Israel, warga Israel itu sampai 500.000 orang mengungsi ke Siprus. Ke Siprus, iya. Berarti kan Siprus ini kan exit way ya, benar. Untuk orang-orang Israel. Jadi di situ populasi orang Israel juga banyak kan? Juga banyak. Karena kan mereka negara kan Siprus terbagi dua nih. Siprus Yunani sama Siprus Turki. Yang Siprus Turki ini dekat ke Turki, pro Palestina. Yang Siprus Yunani ini dekat sama Yunani sama Israel dan kontra pejuang kemerdekaan dan gerakan masyarakat Palestina. Mana Yunani dulu musuhnya Turki lagi kan? Iya, kan gitu. Ya walaupun kita hormati penjelasan pemerintah kita, Prof. Yusril yang mengatakan pemerintah menjamin tidak akan diekstradisi kepada Israel. Apa jaminannya? Sekali lagi saya berbeda pendapat, walaupun saya menghargai pernyataan Prof. Yusril. Walaupun pernyataan pemerintah Siprus berkomitmen tidak akan diekstradisi, itu komitmen diplomatik, bukan pernyataan hukum. Pada kenyataannya, Israel bukan negara yang mematuhi peraturan. Iya, dia melanggar hukum internasional. Dialah pembuat peraturan. Kita nggak bisa jangan terlalu lugu lah. Ada nggak sih yang dia nggak mati peraturan? Dia ngasih peraturan orang, iya gitu. Tapi, nah ini menariknya Bang Ari, di Eropa banyak juga pengungsi Palestina ya, yang kemudian pemerintah Jerman misalkan itu memutuskan untuk mendeportasi mereka balik misalkan ke wilayah Palestina, tapi dibatalkan oleh pengadilan Jerman. Kenapa? Karena itu melanggar hukum internasional. Tidak boleh seorang pencari suaka, orang yang mengalami tindakan genosida, itu kita kembalikan
ke tempat mereka. Karena mereka justru lari untuk menyelamatkan diri. Jerman aja begitu ya. Jerman begitu. Dibatalkan keputusan pemerintahan Jerman oleh pengadilan. Miris juga sih emang ya. Jerman maksudnya ya oke lah. Apa namanya? Struktur hukumnya itu bukan negara yang mayoritas muslim kan dia. Iya, betul. Tapi saklek dengan, dan dia dekat sama Israel loh pemerintahnya. iya benar juga. Jadi pengadilannya bisa independen. Dia mengatakan tidak boleh pemerintahan Jerman mengembalikan warga Palestina ke negaranya karena mereka sedang menghadapi genosida. Dan hukum internasional memang mengakomodir orang-orang Palestina yang mencari suaka demi keselamatan.